segera reshuffle, tapi dituntut pekerjaan dan deadline. Ya, selamat siang sahabat literasi, terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Kita lanjutkan diskusi kita tentang leadership dari perspektif Abraham Kuyper bersama Dr. Tobi. Ya, menarik Pak. Satu lagi nih Pak, dari teman saya, dia ada di Belanda nih Pak, dia WA saya. Dia bilang begini, Pak Tumbur, tadi saya dapat info dari Pak Raja bahwa ada satu statement Pak Tumbur bicara tentang reshuffle gitu ya. Siapapun itu yang jadi apa enggak gitu maksud Pak Tumbur tadi. Nah, itu Pak Tumbur tadi bilang tentang reshuffle itu. Lalu sebenarnya sebagai seorang pemimpin, hal apa yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi ketika beliau akan melakukan reshuffle pada waktu dekat ini? Iya. Nah, itulah di dalam bisnis juga sama ya, di dalam korporasi bisnis sama. Jadi kalau sekarang ini kan kalau pegawai negeri itu kan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Aparatur Negara PAN. Ya. Cahyo Kumolo. Ya, Cahyo Kumolo, orangnya unik. Satu lagi dalam gubernur Mendagri, Tito Karnavian. Mendagri, lalu ada PAN, lalu ada yang di kementerian ini siapalah ya, yang ada di situlah ada 2-3 orang lah. Bikin aja 7 orang tim ahli, tim ad hoc, dia melihat, memantau sebenarnya prestasi orang ini apa. Itu kan kalau di korporasi namanya KPI, Key Performance Indicators. Nah, bagaimana orang ini dipilih? Nggak mungkin semua lah dipilih saja, tapi ini sulit gitu ya, sulit karena kepentingan politik lebih tinggi. Ya bagi saya nggak apa-apa lah, mau PKS, mau P3, mau Gerindra, mau Demokrat. Lihat dulu pertama, cerdas nggak dia? Visinya apa? Blueprintnya apa? Roadmapnya apa? Action plan-nya by day, by month, by year dalam 2 tahun itu apa? Lalu budgetnya bagaimana? Dan dia presentasikan di depan tim juri panel. Itu harus ketat. Mungkin ada 10 fase, dipilih aja. Fase pertama ada 20 orang yang the best. Kedua, ketiga, keempat, sampai benar-benar the best. Jadi kalau saya jadi presiden, maksudnya di pemerintahan, bukan hanya Presiden Jokowi gitu, tapi timnya itu mulai memikirkan itu. Sehingga waktu reshuffle memang benar-benar in the right track. Jadi bukan karena partai, bukan karena agama, bukan karena dia laki, bukan karena dia perempuan, bukan karena ini. Jadi semua masih titipan. Tapi sekali lagi, orang mengatakan, hey, my friend, brother Tumbur Tobi, kamu itu terlalu sesuatu yang teori. Saya bilang enggak. Artinya gini, kenapa saya kerja di korporasi, pindah dari satu sini ke sini, perusahaan asing dan perusahaan lokal, yang namanya reshuffle, menggeser manajer, menggeser direktur, atau apapun, itu sangat hati-hati. Kenapa? Ujung-ujungnya omset. Perusahaan ini bisa survival nggak? Perusahaan ini ditangani orang yang cerdas, yang jujur, tanda kutip, banyak juga yang nggak jujur sih, tapi masih ada hasil gitu ya. Apalagi negara. Jadi bagi saya negara itu yang sakral sekali. Setiap orang yang sudah kepilih harus sakral. Jangan karena dia MK nanti ditahan sekian puluh tahun seumur hidup. Kalau nanti KPK bisa sekian puluh tahun. Bukan hanya itu, semuanya. Itulah Abraham Kuyper. Setiap orang yang ada sudah ditunjuk dalam kecerdasannya dan jelas dia dipilih. Dia harus bertanggung jawab di dalam keimanan masing-masing dan dia akan dibinasakan oleh pencipta kalau dia bermain-main di dalam tugas tanggung jawab. Jadi Tuhan loh yang membinasakan karena dia bisa muak, dia bisa jijik. Nah ini bagi saya ya, di dalam setiap agama prinsip itu ada, tapi lost voice in the public square. Itulah Abraham Kuyper selalu mengatakan seperti itu. Kalau tadi Pak Tumbur bilang ada Menpan PRB dan Mendagri. Mendagri juga diisukan mau di-reshuffle Pak. Iya Pak. Oh, Mendagri jadi di-reshuffle terus, tapi ya dia kerjanya gitu kan. Oke, itu sedikit humor kita. Nah, ini satu lagi nih Pak, pertanyaan dari teman dari Papua nih Pak. Dia di Manokwari. Dia bilang gini, saat ini kan ada isu Pak, adik perempuan Pak Jokowi akan menikah dengan ketua MK. Oh, MK. Nah, secara prinsip kepemimpinan ini kan agak bertabrakan. Nah, bagaimana pendapat Pak Tumbur? Haruskah ketua MK itu mundur atau bagaimana? Iya, jadi ada 2 kesadaran ketua MK ini yang menikah. Sebelum menikah kan dia melihat secara global, secara legal standing, ketetapan pemerintahan, sama yang kedua secara profesional. Artinya profesional bukan karena dia kerja ini, secara profesional dalam arti saya menikah dengan adik penguasa, tanda kutip, presiden. Nah, dia harus mengambil keputusan secara bijak. Artinya adalah apakah keputusan itu ada aspek governmental legal standing atau ada aspek di dalam kekeluargaan yang ada profesionalisme. Artinya gini, kalau saya sih pribadi nih, saya nggak tahu legal standingnya bagaimana. Kalau saya pribadi, saya mundur dari situ. Ya, saya mundur. Misalnya gini nih, asumsi saja lah. Saya kan cerdas. Saya juga bisa melakukan pekerjaan yang lebih luas. Tapi itu paling susah mengambil hal itu.
itu. Maka jalan tengahnya, titik tengahnya adalah adakan dulu meeting di MK, adakan dulu koordinasi meeting dengan pemerintahan. Sehingga nanti ada titik temu. Ya orang bilang, tapi gimana Pak Tumbur, namanya cinta, ya kan? Namanya butuh, mau menikah, nggak bisa dong ada kepentingannya. Ya ambil titik temunya di mana, sehingga itu dipublish, sehingga nanti nggak muncul lagi multitafsir. Nah, kita secara umum Indonesia itu memang terbiasa. Saya lagi membahas nanti hari Sabtu ini dengan 3 orang pinter, ya, 3 atau berapa orang itu tentang leadership kaitan dengan culture, ya, di seluruh dunia ada, yang segala macam lah ya. Saya sudah buat itu. Nanti Sabtu ini jam 4 bisa sampai jam 10 malam. Saya juga bingung itu dengan 3 orang ini, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang sulit dijalankan oleh budaya kita orang Indonesia. Arti sederhananya, kita belum siap di dalam profesionalisme, apakah dari hukum, apakah dari politik, apakah dari yang secara umum. Lihat aja sekarang ini, contoh sedikit saja, contoh sedikit. Dari perdebatan panjang, saya sudah bilang dari awal, saya ini salut dengan Nadiem, terlepas ada hal apapun. Nadiem Makarim ini ribut terus, tapi nggak jalan-jalan gitu loh. Nah nanti kalau udah ganti nih, pemerintahan udah ganti, saya nggak tahu apakah dia masih. Nanti kalau dia ganti lagi. Nah Indonesia kalau sebuah ganti yang general, diganti, akhirnya action plan-nya memproduksi uang saja, dan akhirnya nggak menghidupkan satu gairah growth daripada pertumbuhan SDG, Sustainable Development Growth. Nggak jalan, habis sudah di situ. Itu yang persoalannya. Okay. Kalau Pak Tumbur tadi bilang Pak Tumbur akan mundur. Nah ini terakhir Pak. Lalu apa nih pesan-pesan yang Pak Tumbur ingin sampaikan dari perspektif Abraham Kuyper kepada pemerintah kita? Yes. Enggak, Pak? Yes, dalam leadership saya sih melihat kelemahan kepada orang yang tanda kutip sangat diandalkan religius. Presiden kita secara umum ya sangat religius dan strateginya kelihatan, komunikasinya oke, bagus ya, pendekatan ke masyarakat juga bagus gitu ya, secara umum. Tetapi saya secara pribadi belum melihat satu komunikasi ke bawah bisa sama, makin meluas. Sehingga nanti ada kejadian-kejadian kecil, ada apalah politik, ada mungkin apa, semua larinya ke presiden. Matilah presiden seperti itu. Dan kalau itu terjadi, berakumulasi di dalam akhir periodenya ini, saya khawatir dia bisa sakit stroke. Karena kenapa? Dia sangat peduli dengan masyarakat, sangat peduli dengan rakyat, sangat peduli untuk Indonesia maju. Tapi everybody, quote and quote, ini perlu penelitian lagi ya, banyak semuanya mengeluh gitu ya. Oh ini begini. Nanti kalau dia ini selesai semua. Wah, kalau kayak begini, nanti kalau dia sudah turun periode, kembali lagi tuh ke masa lalu. Lalu apa hubungannya dengan reformasi? Apalagi reformasi jilid 2 ya. Dan yang ketiga sih sebenarnya seperti awal tadi, berharap pemerintahan ini 2 tahun lagi mulailah revisi roadmap, blueprint, dan saya kalau ditanya lagi nih yang ketiga seperti Abraham Kuyper, segera reshuffle tapi dituntut pekerjaan dan deadline. Jadi setiap bulan dilihat seluruh performance-nya, karena ini tinggal berapa bulan? 20 bulan kali ya, 24 ya, nggak sampai 24 bulan kali. Nah itu harus dimonitor terus. Mau nggak orang itu? Misalnya Tumbur Tobing, ayo jadi menteri ini, menteri PU, coba presentasi, tak didebatin sama juri itu dan dilihat logikanya bagaimana, komitmennya bagaimana, integritasnya bagaimana. Itu semua harus dicek. Gampang kok di internet, algoritma itu kan kelihatan, nggak bisa nipu sebenarnya. Tapi kan nggak ada willingness, titipannya yang banyak. Nah bagaimana kalau saya jadi presiden Jokowi ya, ini semacam hayalan saya. Kalau saya jadi dia, memang nggak gampang. Bisikan dia, ya tanda kutip ada isu, ada brutus dan seterusnya. Anggaplah itu benar, anggaplah itu salah. Tapi kalau saya sebagai Jokowi, dia harus siap dikandangkan dan dia harus siap menjadi legacy yang harus di kick out karena dia mengumandangkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang punya nilai jauh ke depan. Hidup manusia nggak mungkin lebih 100 tahun. Tapi hidup manusia bisa langsung lama. Ada legacy apa yang menjadi heritage sebagai seseorang. Kenapa? Ini contoh terakhirnya. Kita kan ada Google. Satu saat kita mati. Nggak tahu umur berapa. 200 tahun orang generasi kita, cucu, cicit kita ngelihat Google. Dulu si Tumbur Tobing ngapain nih pada tahun 2050? Masya Allah, ternyata kakek gue koruptor. Itu muncul. Itu akan menjadi satu ledakan di dalam komunitas, setting itu semua segala macam lah ya, setting segala macam, termasuk politik, termasuk pribadi, itu semua terdeteksi. Dan akhirnya kalau sudah terdeteksi, tidak ada satu freedom. Cuman mereka bisa freedom karena bisa dibayar dengan uang. Lupa, someday all of us will be die. Mati, masuk lubang kuburan. Masuk lubang kuburan bukan berarti kesombongan kita bisa kita tutupi, harta kita bisa menyuap segala macam. Tidak. Google itu bagi saya wakilnya Tuhan secara tidak langsung di dalam deteksi data one by sekian miliar manusia. Terima kasih.
Terima kasih Pak Tumbul. Sahabat literasi, satu pemaparan yang sangat brilian yang membukakan juga mencerahkan kepada kita bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan yang harus dibangun. Pertama-tama kita harus melihat bahwa kita dituntut oleh Tuhan yang kita percayai bahwa hidup kita ini sebentar dan kita harus mempertanggungjawabkan kepada Dia. Dalam kehidupan ini kemudian kita menjadi pemimpin, itu juga dituntut lagi tanggung jawab bagaimana kita bisa mendeliver peran-peran yang akan menjadi legasi kita nantinya kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih sahabat literasi, terima kasih sahabat Tubur Tobing, juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya Raja Limpul pamit undur. Salam. Another summer day is coming on our way. In Paris or Rome, we wanna go home.